Sejak lebih dari 1.000 tahun lalu, beberapa wilayah Nusantara pernah menjadi rumah bagi keberadaan kerajaan-kerajaan lokal yang bisa menjadi bukti perkembangan peradaban di wilayah Nusantara di masa lampau. Berdasarkan kajian atas beberapa bukti peninggalan arkeologis dan sejumlah karya tulis kuno yang ditemukan di wilayah Jawa bagian barat, misalnya, pada masa lalu pernah berdiri beberapa kerajaan kuno. Salah satu kerajaan yang pernah berkuasa dan berjaya di Jawa bagian barat adalah Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran yang diduga sudah ada sejak abad ke-8 dan runtuh pada akhir abad ke-16. Jauh sebelum Kerajaan Pajajaran berdiri dan memiliki pengaruh di beberapa daerah di wilayah Jawa bagian barat, ratusan tahun sebelumnya, sejumlah kerajaan kuno lain diduga juga pernah berdiri di wilayah ini. Salah satunya, Kerajaan Tarumanegara, yang jejak keberadaannya bisa dilacak dari sejumlah temuan arkeologis. Di antaranya, Prasasti Ciaruten yang terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti yang ditemukan persis di tepi aliran sungai Ciaruten ini, keberadaannya telah dilaporkan sejak tahun 1863. Dalam prasasti beraksara Palawa, dengan bahasa Sanskerta ini disebutkan nama Raja Purnawarman, seorang raja yang memerintah di negeri Taruma. Selain prasasti Ciaruten, di wilayah Kampung Muara juga ditemukan beberapa situs yang sejaman bahkan lebih tua dari prasasti Ciaruten. Salah satunya yang berhasil diartikan adalah prasasti Kebon Kopi I yang juga menyebutkan nama Raja Purnawarman yang dipandang sebagai Dewa Indra, yang dalam kepercayaan Hindu dianggap sebagai dewa perang. Selain di daerah Bogor, jejak arkeologis Kerajaan Tarumanegara juga tertulis pada prasasti Tugu yang ditemukan di Kampung Batu Tumbu di Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara. Prasasti yang pertama kali tercatat pada laporan Notulen Batavia Genootschap pada 1879 ini diperkirakan ditulis pada abad ke-5 Masehi dengan menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menjelaskan tentang penggalian Sungai Gomati oleh Raja Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya, yang ditunjukkan untuk menghindari banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Penjelasan tentang Kerajaan Tarumanegara juga ditemukan pada sejumlah arca yang ditemukan di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Arca yang diperkirakan dibuat pada abad ke-4 sampai ke-6 Masehi ini menunjukkan kuatnya pengaruh agama Hindu pada Kerajaan Tarumanegara. Setelah masa Tarumanegara yang hilang dari peradaban tanpa penjelasan memadai, bukti arkeologis lain yang menunjukkan keberadaan kerajaan di Tatar Sunda atau wilayah Jawa bagian barat baru ditemukan pada prasasti Sanghyang Tapak atau Prasasti Citatih yang bertarikh 952 Saka atau 1030 Masehi. Prasasti yang ditemukan di wilayah Sukabumi dan ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno ini berisi informasi tentang Maharaja Sri Jaya Bupati dari Kerajaan Sunda. Setelah penemuan prasasti Citatih atau Sanghyang Tapak pada paruh pertama abad ke-11, bukti-bukti arkeologis lainnya memaparkan informasi terkait sejarah Tatar Sunda baru ditemukan kembali pada abad ke-14. Selama sekitar 300 tahun setelah penemuan prasasti Sanghyang Tapak atau prasasti Citatih pada abad ke-11, bukti arkeologis yang menjelaskan situasi di Tatar Sunda masih belum dapat ditemukan. Gambaran tentang kondisi di wilayah Tatar Sunda baru bisa diketahui lewat penemuan prasasti Cikapundu di Kota Bandung, Jawa Barat. Prasasti yang diperkirakan dibuat pada abad ke-14 dan kini menjadi koleksi Museum Nasional ini hanya berisi informasi angka tahun, yakni tahun 1263 Saka atau 1341 Masehi, tanpa penjelasan lain. Bukti-bukti arkeologis lain yang diduga berasal dari abad ke-14 juga ditemukan di sebuah kawasan yang terletak sekitar 21 km sebelah utara kota Ciamis. Di kawasan ini ditemukan kompleks kepurbakalaan yang kini dikenal sebagai situs Astana Gede.
Dalam kompleks seluas sekitar 5 hektar ini, terdapat 6 prasasti batu yang dinamakan Prasasti Kawali 1 sampai 6. Prasasti-prasasti ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. 3 prasasti ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang panjang, sementara 3 prasasti lain hanya menyebutkan kata-kata ringkas. Dari ke-6 prasasti ini dapat diperoleh informasi tentang seorang raja yang dicatat sebagai Prabu Raja Wastu yang berkedudukan di Kawali dengan keratonnya yang disebut Surawisesa. Para ahli menduga situs Astana Gede dahulu yang merupakan kompleks bangunan suci yang ditata dengan halaman bertingkat-tingkat. Situs ini diduga berasal dari era kerajaan Sunda kuno yang pada saat itu berpusat di Galuh, atau kini dikenal sebagai wilayah Ciamis, Jawa Barat. Prasasti lain yang hampir sejaman juga ditemukan di wilayah Tasikmalaya pada 1877 yang dinamakan Prasasti Rumatak. Prasasti ini menyebut tentang pendirian pusat kerajaan atau Nun Yusuk di Rumatak oleh Bathara Hyang. Dalam buku Tatar Sunda masa silam yang ditulis Agus Aris Munandar, dipaparkan bahwa setelah masa Tarumanagara berakhir, berkembang 2 kerajaan di Tatar Sunda, yakni Kerajaan Sunda yang berpusat di wilayah Bogor dan kerap disebut Pakuan Pajajaran, dan Kerajaan Galuh yang berpusat di wilayah Ciamis. Menurut naskah kuno Carita Parahyangan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh bersatu. Persatuan terjadi ketika Sanjaya, pemangku tahta Kerajaan Galuh, kawin dengan Putri Maharaja Tarusbawa, Raja Kerajaan Sunda. Seiring perkawinan ini, ibu kota Kerajaan Galuh juga berpindah ke daerah Pakuan Bogor, menyatu dengan Kerajaan Sunda hingga Kerajaan Sunda kuno runtuh pada tahun 1579 Masehi. Pasca keruntuhan Kerajaan Galuh kuno pada abad ke-16 muncul berbagai bukti terkait sebuah kerajaan baru di wilayah Tatar Sunda yang beribu kota di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Pakuan Pajajaran. Salah satu pendapat menyatakan nama Pakuan Pajajaran pertama kali ditemukan pada 5 lembar prasasti tembaga dari Desa Kebantenan, Bekasi, Jawa Barat, yang kini menjadi koleksi Museum Nasional. Prasasti Kebantenan ini terdiri dari 2 piteket, yang masing-masing terdiri dari 2 lembar lembaga dan sebuah sakakala. Pada prasasti Kebantenan, nama Pakuan Pajajaran dituliskan dalam 3 cara yang berbeda, yakni Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran. Prasasti lain yang kerap menjadi rujukan berbagai ahli untuk mengkaji sejarah Kerajaan Pajajaran adalah Prasasti Batu Tulis yang terletak di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Prasasti yang ditemukan ekspedisi VOC pimpinan Scipio pada 1687 ini ditulis dengan huruf Jawa kuno dan berbahasa Sunda kuno. Setelah bukti arkeologis, beberapa naskah kuno juga menjadi rujukan untuk mengurai narasi sejarah Kerajaan Pajajaran. Naskah-naskah kuno yang kini menjadi koleksi perpustakaan nasional ini antara lain fragmen Carita Parahyangan, Sanghyang Siksa Kanda, Karesian, dan Kidung Sunda. Fragmen Carita Parahyangan diperkirakan ditulis pada abad ke-16 dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Naskah ini berisi gambaran sistem pemerintahan Kerajaan Sunda yang berpusat di ibu kota Pakuan Pajajaran. Terdapat 3 cerita utama yang ditulis dalam naskah ini. Pertama, cerita tentang pendahulu-pendahulu Maharaja Tarusbawa sebagai perintis berdirinya Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran. Kedua, tentang Maharaja Tarusbawa yang bertahta di Keraton Suribima. Dan terakhir, cerita dari Rakhean Dharmasiksa, penguasa dari Saunggala yang mewarisi keraton di Pakuan Pajajaran. Sementara, naskah Sanghyang Siksa Kanda Karesian diperkirakan ditulis pada 1440 Saka atau 1518 Masehi. Naskah yang ditulis dengan bahasa Sunda kuno ini berisi aturan, tuntunan, dan petuah kepercayaan untuk menjadi resi. Saat ini, kajian dan penelitian untuk menentukan titik lokasi pusat kerajaan atau keraton Kerajaan Pajajaran masih terus dilakukan. Sejauh ini, salah satu lokasi yang tengah diteliti karena diduga memiliki kaitan dengan Kerajaan Pajajaran adalah Kebun Raya Bogor.
Pusat penelitian botani yang berdiri di atas lahan seluas 87 hektar ini diperkirakan merupakan halaman keraton kerajaan Pajajaran. Beberapa sketsa dari penelitian para ahli memperlihatkan dugaan lokasi keraton Pakuan Pajajaran di kota Bogor, Jawa Barat, Jalan Lawang Saketeng, yang berlokasi tak jauh dari Kebun Raya Bogor misalnya, oleh para ahli sejarah diduga kuat merupakan gerbang utara dari keraton Pajajaran. Dilihat dari sebaran situs, sumber sejarah tulisan maupun lisan, wilayah Pajajaran mencakup seluruh wilayah Tatar Sunda yang kini masuk wilayah Jawa Barat dan Banten. Meski bercorak Hindu-Buddha, peninggalan masa Pajajaran dalam bidang keagamaan terbilang minim jika dibandingkan dengan peninggalan keagamaan Hindu-Buddha di Jawa bagian tengah dan timur. Pada awal abad ke-16, eksistensi kerajaan Pajajaran mulai terancam ekspansi Kesultanan Demak yang mulai menguasai banyak pelabuhan penting di pantai utara Jawa. Demi menjaga eksistensinya, pada tahun 1522, Raja Surawisesa mengadakan perjanjian kerjasama dengan Portugis. Peristiwa ini terabadikan pada sebuah prasasti yang kini dinamakan Padrau Sunda Kelapa. Meski telah berupaya membendung pengaruh Demak pasca serangan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527, kerajaan Sunda yang kehilangan pelabuhan utama untuk akses perdagangan semakin melemah. Hingga akhirnya, kerajaan Hindu-Buddha terakhir di wilayah Tatar Sunda ini hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada akhir abad ke-16. Jejak dan narasi sejarah kerajaan Pajajaran dan kerajaan-kerajaan kuno lain yang diduga pernah berdiri di Tatar Sunda hingga kini masih banyak yang belum terkuak dan membutuhkan lebih banyak penelitian.